Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sama-sama kembali belajar akan pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Pesan Tuhannya adalah jangan meragukan Tuhan. Jangan apa? Jangan meragukan Tuhan. Wow. Aduh, teguran lagi. Sama-sama ya, kalau ini pesan ini datang buat kita, artinya buat saya Bapak Ibu Saudara. Oke gini, Bilangan 21 ayat 4, 5, 6. Itu aja deh. Kita baca bergantian ya. Ayat 4, setelah mereka berjalan dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat 5. Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah lanjut ayat 7. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Nah kurang lebih kita tahu peristiwa ini ya. Nah Bapak Ibu Saudara, peristiwa tentang bangsa Israel yang ribut lagi soal roti itu bukan hanya terjadi di suatu tempat, tetapi di beberapa kali peristiwa di perjalanan bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi kerap kali atau kalau mau disebut sering kali mereka suka komplain sama Tuhan ya. Nah ini peristiwa yang terjadi ini di sebuah wilayah yang berbeda dari yang biasanya kita dengar. Peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel memang masih mengembara di padang gurun ya. Nah ini di situ dikatakan ayat 4, mereka baru dari Gunung Hor ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor ya. Bapak Ibu Saudara tentu tahu Gunung Hor itu terkenal dengan apanya? Jangan bilang salaknya, Pak. Bukan lagi. Terkenal dengan apa Gunung Hor ini? Harun mati di situ. Ya. Jadi memang sih Harun Musa adalah orang yang ditetapkan untuk enggak masuk ke tanah perjanjian. Nah, kalau Musa naik ke Gunung Nebo dan meninggal di situ, maka Harun di Gunung Hor. Ya, Tuhan bilang, ya udah selesai. Kau naik ke Gunung Hor dan meninggallah Harun di situ. Nah, setelah peristiwa Harun meninggal, maka keimaman dipegang sama anaknya Harun yaitu Eleazar. Jadi ada perpindahan tanggung jawab ya. Jadi Eleazar yang pegang posisi sebagai imam menggantikan Harun. Nah kemudian lanjut lagi, mereka meneruskan perjalanannya. Bukannya nggak ada roti dan air. Mereka komplain karena kok rotinya ini lagi. Maksudnya mana kan? Mereka tiap hari bukannya nggak ada roti kan? Tiap hari makan mana? Mereka komplain bukannya nggak ada roti, tapi bosan Tuhan kok ini melulu, gitu, ya. Bukannya nggak ada orang nggak ada air mati, gitu ya. Tetapi ada peristiwa-peristiwa mujizat di mana air itu keluar dari batu karang, ya. Mereka minum air, gitu. Hanya mereka merasa bahwa mereka merasa jemu, ya. Kok perjalanan begitu membosankan, ya. Betapa bosannya mereka dengan segala makanan yang sama terus, ya. Nah dengan atas dasar itu dengan mudahnya mereka melupakan mujizat-mujizat yang telah Tuhan lakukan sejak keluar dari Mesir. Ya. Bahkan sebelum peristiwa, kalau tadi kan kita baca mulai dari ayat 4 kan. Kalau kita baca ayat 1, 2, 3-nya, di situ baru aja Tuhan melakukan apa? Pertolongan terhadap bangsa Israel. Jadi ada Raja Arad, bangsa Israel sempat berselisih, sempat berperang mungkin, dan ada yang tertawan bangsa Israel. Dan Tuhan tolong di situ. Sehingga bangsa Israel mengalahkan musuh-musuh sepanjang perjalanan. Dan baru masuk ayat 4. Jadi artinya Tuhan baru saja melakukan perbuatan yang luar biasa. Baru saja melakukan pertolongan atas mereka. Dan sekejap itu pula mereka, mana air, mana roti. Ya. Jadi mereka sebetulnya baru saja melihat perkara luar biasa. Ya. Yang terjadi sebaliknya, mereka kembali mengeluh dan melawan Tuhan dan Musa. Seolah-olah Tuhan sama sekali gak memperhatikan ya,
nggak memperhatikan mereka dan mereka merasa bahwa mana penyertaan Tuhan, ya kan? Nah, sungut-sungut itu membuat apa? Tuhan mengirim ular-ular tedung untuk pagut mereka, ya, patok mereka yang sungut-sungut itu. Dan nggak sedikit yang mati akibat hal tadi, Bapak Ibu. Nah, sehingga ini membuat bangsa Israel mereka terkapok-kapok gitu ya. Aduh, minta ampun nih sampai begitu ya. Mereka minta supaya Tuhan menjauhkan ular-ular tedung itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bikin solusi. Suruh Musa bikin ular tembaga, ya. Ular tembaga itu kemudian digantung di atas sebuah tiang, ya. Sehingga setiap orang yang terpagut kalau melihat ular tembaga itu, maka mereka enggak mati, mereka akan tetap hidup. Nah, jangan disalahpahami bahwa Tuhan suruh buat ular tembaga itu untuk disembah, enggak. Nanti saya jelaskan di bagian dalam. Supaya Tuhan tujuannya apa? Supaya pandang ular tembaga dan tiang itu, ini lagi berbicara pandang Tuhan, sehingga mereka yang dipagut kalau pandang itu, mereka enggak akan mati, ya. Jadi ini lagi berbicara, ayo pandang Tuhan, ya. Nah, mereka yang memandang Tuhan, maka ada keselamatan, maka ada perlindungan, ya. Itu kurang lebih maknanya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini jadi pesan Tuhan buat kita semua. Jangan memandang hal-hal yang tidak enak yang mungkin sedang kita hadapi sebagai bukti bahwa Tuhan gak menyertai kita. Jangan merasa karena mengalami suatu situasi yang tidak mengenakan, lalu kemudian merasa Tuhan gak peduli lagi dengan aku. Ya, masing-masing kita mungkin ya ada tantangannya sendiri-sendiri. Ya. Mungkin kita pernah mendengar ada orang-orang yang mengeluh mungkin mengapa setiap hari kok keadaanku kok kayak begini terus sih. Kok monoton. Ya. Kayaknya nggak tuntas-tuntas, problema pun begitu terus ya. Kok merasa belum ada perubahan-perubahan yang berarti sih hidupku ini ya. Mungkin ada kekesalan kenapa sih ngubah satu orang kok susah amat. Baru bicara satu orang, kenapa ngubah dua orang susah amat gitu misalnya. Atau kenapa ada orang kok nggak ngerti-ngerti gitu ya. Dan hari lepas hari berhadapan dengan orang yang sama yang begitu-begitu aja yang gak mau berubah gitu. Itu kan mungkin ya, ada sesuatu yang kayak orang bangsa Israel merasa, kok makan ini melulu sih gitu. Roti yang rasanya kayak ketumbar ini, mana ini. Ya mungkin juga keluhan-keluhan itu mungkin juga gak diucapkan, tapi seperti ada kayak kesal gitu ya. Nah ini juga di mata Tuhan lagi kasih tahu kita, itu gak beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mana roti pada saat Tuhan menyediakan roti setiap hari. Hanya karena rasanya yang terus setiap hari orang Israel merasakan rasa yang sama. Sehingga merasa Tuhan enggak melakukan apa-apa. Ya. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan selalu setia sama janjinya, katakan amin. Ya. Yang suka enggak setia kan pihak manusianya sebetulnya kan. Ya. Nah Tuhan mau kita menjalani hidup yang bersyukur. Ya, bersyukur lagi beberapa waktu yang lalu pesannya tentang bersyukur. Artinya bersyukur di setiap keadaan. Ya, tapi kan Pak, kan gampang kan ngajarin orang bersyukur dalam setiap keadaan. Tapi kalau ngalami gimana gitu. Tapi nanti kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan mau kita belajar pada peristiwa bangsa Israel yang sedang berada di tengah perjalanan ini. Tuhan tuh gak pernah meninggalkan umatnya sedikit pun. Kalau kita perhatikan dari sejak keluar, bukan dari sejak keluar, dari sejak kapan pun Tuhan gak pernah meninggalkan umatnya. Aku gak akan membiarkan, aku gak akan pernah meninggalkan umatku. Itu Tuhan pernah sampaikan sama Musa, itu Tuhan pernah sampaikan kepada Joshua. Jadi Tuhan tuh gak pernah meninggalkan umatnya sedikit pun. Ya. Pembelaan Tuhan begitu nyata. Ya. Mana ada bangsa lain yang berani nyentuh rombongan Israel ini kan nggak pernah ada. Cuman kadang-kadang gini kan, nggak disadari aja. Padahal penyertaan Tuhan tuh begitu nyata atas umatnya. Ya. Masalahnya gini, masalahnya bangsa Israel yang udah nggak lagi melihat penyertaan Tuhan. Nah ini kan jadi masalah bukannya Tuhan nggak menyertai,
Tapi umat Tuhannya yang nggak lihat lagi penyertaan Tuhan. Jadi ketika mujizat udah dianggap biasa, maka yang muncul adalah keluhan. Ya ini quote-quote tersendiri ya. Ketika mujizat sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka yang muncul adalah keluhan. Jadi jangan pikir Tuhan gak melakukan mujizat. Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah umatnya senantiasa. Tapi ketika mujizat sudah dianggap sesuatu yang biasa, maka yang muncul adalah sungut-sungut. Ya. Mungkin kita pernah mendengar orang-orang yang kecanduan narkoba, Bapak Ibu. Mereka kan awalnya mulai dengan dosis yang kecil kan. Dosis yang kecil, high. Kemudian kalau mereka pakai dosis yang sama terus lama-lama kayak udah biasa ya. Sehingga apa yang dilakukan biasanya? Tambah dosis. Nah baru kerasa lagi nih. Enak lagi nih, melayang lagi. Lama-lama kayaknya udah biasa. Gak kerasa apa-apa. Kayaknya obatnya jelek nih gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan? Tambah lagi. Nah jangan sampai orang percaya saking udah biasa jadi dianggap udah gak berasa perkara-perkara yang Tuhan lakukan sehingga gini. Jangan selalu minta ditambah dosis. Minta tambah dosis. Padahal gini yang Tuhan lakukan dari sejak awal adalah perkara-perkara yang luar biasa. Hanya udah terlalu biasa melihatnya. Perkara mana, roti mana itu yang tiap hari harus diambil. Kan Tuhan gak pernah lalai kan. Tuhan udah pesan kan, pagi-pagi itu ada embun ya di atas daun, nanti lihat, ya, nanti ambil, jangan terlalu siang, nanti keburu cair. Ambil kemudian olah jadi roti. Itu ajaib gak Bapak Ibu? Itu ajaib. Dari embun yang mengering, diolah, jadi roti. Makan, kenyang gitu. Yang saya sering sampaikan adalah gini. Itu tiang awan segede apa di depan mata mereka, ya kan? Jadi sejak mereka keluar dari Mesir, itu tiang awan tuh, waduh. Makanya saya selalu bilang tuh, kalau ada tiang awan di depan mata kita kan terkagum-kagum. Itu kan penyertaan Tuhan yang adalah pribadi Tuhan yang suka disebut malaikat Tuhan. Itu kelihatan mata jasmani begitu gede berjalan di depan dalam bentuk tiang awan kalau siang. Dan tiang awan bukan hanya satu tiang kelihatan itu tetapi juga ada tudungnya. Yang kalau malam berubah menjadi tiang api, itu kan luar biasa. Dan kalau udah jadi tiang api katanya deru gemuruh apinya itu. Itu yang membuat orang tuh terkagum-kagum. Tapi ternyata gini, karena itu terjadi tiap hari, ada di depan mata mereka. Sehingga mereka bilang, udah gak terlihat aneh lagi. Maklum tiap hari, pagi lihat, siang lihat, sore lihat, malam lihat. Udah gak dianggap sebagai suatu keanehan. Wah ini kan ya, kenapa? Harus tambah dosis lagi. Mereka pikir begitu. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat di ayat 4. Jalan bangsa Israel kan kalau lihat peta kan, itu kan 40 tahun kan berkelok-kelok. Nanti menjauh, nanti mendekat lagi ke arah tanah Kanaan. Udah jauh dari Laut Teberau, dekat lagi ke Laut Teberau. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka lupa, mereka lagi lewat gak jauh dari Laut Teberau. Laut di mana Tuhan belah. Tapi hal-hal yang luar biasa itu saking udah sering mereka lihat dianggap biasa. Mana Tuhan, mana mujizatmu. Nah Tuhan ya lewat pesannya ini gak mau umat Tuhan ini mengalami pagutan ular. Ini yang jadi penekanannya. Ada ular-ular yang memagut ya kisah bangsa Israel itu akibat ketidakpercayaan merasa Tuhan udah gak menyertai. Nah Tuhan sudah pasti gak mau umatnya terkena pagutan dalam tanda kutip. Ya, akibat merasa Tuhan udah gak peduli ya, atau udah tidak merasakan hal-hal yang signifikan lagi tentang Tuhan. Nah,
Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu kita pahami ya berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar Tuhan yang luar biasa itu senantiasa dialami oleh setiap pribadi orang percaya. Ya beberapa di antaranya, yang pertama adalah gini. Belajar kembali memandang kepada pribadi Tuhan yang berdaulat. Kadang-kadang kan saking biasanya, saking terbiasanya kita doa, kita ibadah, sampai kita anggap udah biasa. Sampai-sampai gak merasa bahwa kita sedang datang kepada pribadi Kristus yang dahsyat. Artinya gak apa-apa pesan ini buat diingatkan buat setiap kita semua. Kadang-kadang gini kan, karena udah terbiasa datang ke rumah Tuhan. Karena udah terbiasa berdoa. Dan udah terbiasa memanggil kepada nama Yesus, gregetnya sampai hilang. Betapa dahsyatnya, pedulinya dia sama kita, betapa penyertaannya begitu nyata sampai kadang-kadang ya, jangan sampai udah biasa. Ini mah udah biasa, nggak berasa, kayak orang udah napas saja, gitu ya, kayak orang napas saja biasa gitu. Padahal kalau kita ke rumah sakit kan, napas itu beli. Tapi kalau yang nggak pakai alat napas kan kayak biasa gitu. Padahal apa? Itu mujizat. Cuman nggak berasa. Udah saking terbiasanya. Ya. Belajar kembali memandang kepada pribadi Tuhan yang berdaulat. Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ya. Ketika kita sebagai orang percaya dikelilingi oleh ujian, kesukaran, kekurangan mungkin, tantangan, halangan, rintangan yang luar biasa. Seringkali apa doa orang percaya biasanya kalau menghadapi perkara-perkara yang kayak seperti itu, umumnya doa orang percaya adalah Tuhan, singkirkanlah semuanya itu, angkat semua itu. Ya memang maunya kan semua orang kan begitu, siapa sih yang mau ngalami itu. Tapi yang seringkali tanpa disadari minta agar Tuhan lepaskan mereka semua daripada itu. Ya. Nah ini yang akhirnya membuat seolah-olah jadi doa kita kayak gak pernah dijawab. Padahal udah minta Tuhan lepaskan pandemi ini dari kehidupan kami gitu. Tapi kan gak pernah dijawab kan itu ya. Hampir 3 tahun. Kenapa Tuhan gak menjawab doa kami? Padahal doa kami adalah supaya pandemi gak ada lagi. Tapi kan gak dijawab. Nah itu karena umumnya orang percaya minta supaya masalah disingkirkan. Tapi cara Tuhan tolong kita seringkali bukan mencabut penderitaan atau mencabut masalah seperti yang kita inginkan. Sebaliknya Tuhan membiarkan kita tetap ada di dalam tengah-tengah masalah. Ya. Untuk berseru dan berharap kepadanya agar supaya kita lihat cara Tuhan tolong kita. Agar Tuhan lihat, agar Tuhan memperlihatkan kepada kita cara dia lindungi kita. Ya. Nah seringkali di pihak orang percaya kan pengen, oh Tuhan ilangin semua, singkirkan semuanya itu. Tuhan mau kita supaya lihat betapa dahsyatnya dia. Dan Tuhan juga punya tujuan supaya waktu kita berada di tengah-tengah tantangan, itulah salah satu cara Tuhan untuk dewasakan kita. Ya. Yuk belajar, berapa waktu kita pernah belajar kan ya. Kadang-kadang kita dilatih. Seperti kita seorang anak dilatih ya. Menghadapi, yuk belajar jalan sendiri. Aduh tapi jatuh, kesian sih gitu ya. Ya berdiri lagi. Supaya anak itu bisa jalan. Tapi kalau orang tua bayangkan, supaya anaknya jangan jatuh maka anaknya diangkat terus kan. Maka anak itu gak akan pernah bisa jalan. Gak akan pernah ada otot-otot kaki yang kuat. Karena apa? Diangkat karena takut jatuh. Tapi Tuhan enggak. Demi itu supaya anaknya bisa jalan. Maka yuk belajar jalan. Jatuh, yuk bangun lagi. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tuhan juga membiarkan kita berada di dalam pengujian agar kita bertumbuh dewasa. Ya. Jadi Tuhan gak selalu menghindarkan kita dari segala masalah dan problema. Ya, makanya salah satu doa Yesus di Taman Getsemani kepada Bapa di sorga kan untuk orang percaya. Dia gak minta supaya Tuhan lepaskan mereka dari dunia, angkat mereka dari yang jahat. Enggak. Yesus bilang,
lindungi. Biar tetap orang-orang percaya ini berada di tengah-tengah dunia yang jahat. Tapi lindungi. Makanya Yesus kan bilang sama murid-murid yang ngomong, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Satu serigala di tengah-tengah domba aja. Sesuatu yang bahaya, ini satu domba diutus ke tengah-tengah serigala. Tapi gini, Tuhan lagi mau kasih tahu, lihat penyertaanku di situ. Ya, kembali lagi kepada bangsa Israel. Cara Tuhan tolong mereka bukan dengan melenyapkan ular tedung seperti yang mereka inginkan. Tapi kemudian Tuhan suruh Musa, yuk bangun ular tembaga yang melambangkan akan kuasa Tuhan. Dan supaya mereka lihat, ya. Suruh Musa lihat itu. Mungkin ular tedungnya pada waktu Musa membuat ular tembaga di atas tiang, ular tedungnya kemana tuh? Masih ada itu, waduh, yang namanya ular tedung yang dia matokin orang-orang Israel di situ kan. Tapi yang luar biasa Tuhan lagi memperlihatkan gini, ketika mereka melihat ular tembaga yang ditaruh di atas tiang itu, yang sampai sekarang jadi lambang apotek itu kan. Ketika mereka lihat, itu ular yang memagut mereka itu masih melakukan pagutan. Tapi buat mereka yang memandang itu, mereka nggak mati, dipagut sih. Jadi kalau kita lihat peristiwa itu, seperti itulah cara Tuhan mendewasakan umatnya. Biar memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan yang dahsyat, enggak mengangkat mereka dari masalah. Tapi dari situ di tengah-tengah masalah Tuhan lagi memperlihatkan perlindungannya. Wah, penyertaannya. Nah, hanya pernah disalahgunakan kan di zaman Hizkia. Si ular tembaga yang dibuat Musa itu masih ada terus kan, masih dibawa kan. Sampai di masa itu orang-orang mulai nggak tahu lagi fungsinya. Sebetulnya kan Tuhan lagi bilang pandang Tuhan. Ya. Tapi mereka mulai menyembah si ular tembaga itu dan ini Tuhan gak mau, bukan itu maksudnya. Ya. Karena Tuhan punya sebuah maksud lain, belajar pandang Tuhan. Ya mungkin kan Tuhan yang gak nampak itu, tapi Tuhan lagi ajar yuk belajar. Fokus beriman kepada Tuhan. Dan di situ mereka melihat kan, mereka yang memandang ular tembaga itu, dipatuk pun gak mati, menjadi sembuh bahkan yang udah dipatuk. Ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi hal ini untuk mendapatkan untuk membuat kita belajar untuk datang sama Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ya. Yang daripada orang percaya seringkali minta Tuhan singkirkan semuanya itu. Tapi enggak. Tuhan mau kita belajar bergantung dan lihat bergantung kepada Tuhan yang berdaulat itu. Bagaimana Tuhan lindungi supaya ular-ular itu dalam tanda kutip nggak memagut. Ya. Makanya Yesus kan pernah bicara sama Nikodemus kan tentang makna ular itu kan. Jadi kalau kita bertanya Pak benar yang benar masa ular itu berbicara soal memandang Tuhan, Yesus sudah bilang ya Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa, ini kata Yesus ya, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, ini lagi bicara. Kalau buat kita umatnya adalah yuk pandang Yesus. Di tengah problema, pandang dia. Belajar taruh harap sama dia. Belajar beriman. Ya. Kalau zaman dulu kan pandang kepada ular tembaga ini. Ya, sekarang berbicara tentang kepada pribadi Yesus. Yang adalah Allah yang luar biasa. Ya, oke itu yang pertama. Jadi belajar kembali memandang kepada pribadi Tuhan yang berdaulat. Ya. Mungkin masalah enggak Tuhan angkat, tapi lewat kita bergantung sama Tuhan, kita akan lihat ya cara Tuhan bawa kita melewati semuanya itu. Oke itu yang pertama, belajar kembali memandang kepada pribadi Tuhan yang berdaulat. Yang kedua, belajar kembali memandang bahwa mujizat Tuhan senantiasa ada di sekitar kita. Untuk itulah kita selayaknya bersyukur. Ya, yang kedua belajar kembali memandang bahwa mujizat Tuhan itu senantiasa ada di sekitar kita. Tuhan sertai kok dengan segala perkara-perkara yang luar biasa. Hanya gini, hanya mungkin gak berasa aja. Nah poin yang kedua ini yuk belajar berasa, belajar merasakan. Bahwa mujizat itu ada dan selalu ada di tengah-tengah kita. Dan seharusnya kita bersyukur untuk itu. Ayatnya sama, Bilangan 21 ayat 8.
Tapi memang ada penekanannya di kalimat yang terakhir. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Masih di ayat 8, 21 ayat 8. Tadi di awal saya sempat katakan bahwa alasan bangsa Israel bersungut-sungut kembali, ya, merasa hidup begini-begini aja, adalah karena mereka semua mereka udah nggak heran lagi akan perbuatan Tuhan yang besar yang terjadi di sekeliling mereka. Tadi saya sampaikan kan, roti mana itu tiap hari tersedia. Maka sesuatu yang udah terlalu biasa, yang udah terlanjur rutin menjadi biasa. Pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan yang terjadi tiap hari seringkali dianggap biasa. Itulah makanya poin pertama kan datang sama Tuhan. Tiang awan, tiang api yang udah jelas-jelas. Maka Bapak Ibu Saudara kalau lihat kembali kepada peristiwa penyertaan awal bangsa Israel, tiang awan, tiang api kan. Itu kan dahsyat kan, tiang api kan jalannya di depan, tiang awan itu kan siang itu tiang awan jalan di depan kan. Ketika pasukan Firaun ngejar dari belakang, itu tiang awan itu mundur. Sehingga tiang awan itu ada di belakang barisan bangsa Israel. Untuk apa? Untuk menghalangi pasukan Firaun supaya jangan mendekat kepada rombongan bangsa Israel. Kan kalau dilihat kan, wow, itu apa bukan Tuhan? Awalnya mungkin mereka terheran-heran. Tapi lama-lama kayak udah biasa nih tiang awan. Memang seharusnya dia mesti ada di depan kita gitu. Sehingga menjadi biasa. Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudara, mujizat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, jangan sampai dianggap sebagai hal yang biasa. Bisa bangun dari tidur dengan mata yang dapat melihat aja, kita udah anggap biasa kan bangun tidur buka mata gitu ya. Mungkin pernah dengar hamba Tuhan yang kalau bangun tidur, yang gak punya air mata itu. Dia kalau bangun tidur kan ini matanya rapet kayak pakai lem. Sehingga dia harus meraba-raba si botol kecil obat tetesnya itu, obat tetes mata itu. Dia pernah bilang gini, kalau inget naroknya katanya. Dan selalu dia taruh di sebelah ranjang. Jadi begitu bangun dengan mata yang rapet gitu, dia meraba-raba, ada gitu. Kan sering melakukan perjalanan sendiri gitu. Jadi meraba-raba, nah cuman kadang kan dia lupa. Dia gak nyiapkan itu, terus tidur. Nah waktu bangun dengan mata terpejam, dia harus cari ada di mana itu. Jangan-jangan ada di kantong celana, maka dia sambil mata yang terpejam, dia cari, oh bukan. Waduh di mana gitu. Jadi dia bilang sendirian aja meraba-raba ke setiap bagian-bagian yang mungkin tersimpan itu botol air mata. Dan kemudian baru ditetes. Ditetes pun kan gak langsung bisa lihat. Ini kan si belek dan segala macam tuh rapetnya sampai cair dulu gitu. Baru kemudian ting kebuka 1, kebuka 2 gitu. Nah buat kita kan biasa kan. Buat dia tuh sampai ngebuka, aduh Tuhan Yesus terima kasih. Buat kita ting ambil handphone kan. Udah nggak ada, udah nggak ada syukurnya lagi. Udah biasa. Aduh apa ya gitu ya. Nah Tuhan mau bahwa hal-hal yang luar biasa itu senantiasa terjadi dalam kehidupan kita tiap hari loh. Katakan amin. Tiap hari. Yang diperlukan adalah kita bersyukur untuk segala ya yang Tuhan lakukan. Ya. Buat hamba Tuhan itu mujizat. Buat kita itu mah biasa. Itu mah udah biasa. Ya. Nah umat Israel sampai perlu, makanya tadi ya ayat yang keempat lagi. Umat Israel sampai perlu dibawa berkeliling-keliling sampai dari awal perjalanan Laut Teberau keliling sampai dekat Teberau lagi. Itu sebenarnya tujuannya apa sih? Sebenarnya Tuhan ngingetin. Ingat gak tuh Laut Teberau tuh? Lihat tuh gitu ya. Yang terbentang begitu lebar. Tuhan cuma ngingetin. Apa yang aku lakukan tuh dulu di Laut Teberau? Waktu kalian bilang gak ada jalan di belakang pasukan Mesir mengejar. Apa yang aku lakukan? Kan aku belah itu laut. Artinya Tuhan mau mereka mengingat akan perbuatan Tuhan. Tapi gini, pada saat mereka dekat Laut Teberau, mereka terus bilang, mana roti? Gak nangkep. Nah, jangan sampai ya,
Jangan sampai Tuhan perlu bawa kita mundur ke awal untuk lihat pada waktu awal kita bagaimana terheran-heran sama Tuhan. Kan perjalanan kita udah sekian lama nih, jangan sampai Tuhan bawa mundur untuk lihat dalam tanda kutip laut terbelah. Ingat gak dulu? Kamu kan nangis-nangis terheran-heran akan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi mestinya kan gak usah dibawa sampai ke awal lagi ya. Tapi kita diingatkan, makanya baiknya Tuhan itu kita diingatkan. Wow, luar biasa. Hari lepas hari Tuhan menyertai kita. Ya, itulah sebabnya Tuhan mau kita memandang kepada Dia. Ya, luangkan waktu untuk merenungkan karyanya. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Makanya kalau kita kembali lihat ke Bilangan 21 ayat yang ke-8. Kalimat terakhir, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Jadi ini berbicara, kita udah tahu ya, waktu orang memandang sama Tuhan, waktu orang datang sama Tuhan, meluangkan waktunya sama Tuhan, merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Nah, kata hidup yang digunakan di sini adalah kayai. Kayai. Saya bukan lagi ngomong Jawa kayai gitu ya. Tapi bahasa Ibrani kayai. Artinya apa? Hidup yang revive. Hidup yang refresh. Hidup yang restore. Jadi orang yang datang sama Tuhan dan luangkan waktu sama Tuhan, maka kemudian terjadi membara kembali hidupnya. Mudah terkagum-kagum sama Tuhan kembali. Di-restore kembali, yang udah mandek dipulihkan kembali. Yang udah gak heran sama apapun yang Tuhan lakukan, dibukakan kembali, dipulihkan kembali, di-refresh, disegarkan kembali. Makanya Tuhan bilang, yuk luangkan waktu, renungkan betapa dahsyat. Ya, makanya kan kembali lagi kepada Daud ya. Daud itu lihat bulan dan bintang. Siapa di sini lihat bulan dan bintang? Terheran-heran. Enggak, jangan angkat tangan dulu. Siapa yang kalau lihat bulan dan bintang terheran-heran sama Tuhan? Kan saya juga kalau merenung, iya ya, udah nggak heran lihat bulan. Tiap malam kalau lihat, ya bulat gitu ya. Tapi kalau Daud kan, bila ku pandang bulan dan bintang, dia terkagum. Pada saat dia masih seorang gembala di padang rumput, mungkin dia bermalam, dia bermain kecapi, dia lihat, wow dahsyat banget Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau kita alami, ya, bahwa sekecil dan kita ini aja udah salah nih. Kita udah nganggap nih sekecil apapun mujizat, sebesar apa mujizat. Tuhan bilang mujizat itu gak ada yang sekecil dan sebesar, semuanya dahsyat. Apapun mujizat ya yang kita sering anggap sekecil apapun, Tuhan mau kita mulai belajar terkagum-kagum lagi sama Tuhan. Ya, Tuhan gak mau kita dalam tanda kutip dipagut sama ular. Ya bukan yang ngancam, ya tapi Tuhan lagi lewat peristiwa bangsa Israel di Bilangan 21, Tuhan lagi ngingetin bahwa yuk Tuhan tuh selalu ada. Tuhan selalu menyertai kita. Ya, Tuhan selalu dahsyat, katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.